Kasus korupsi Pertamina yang baru banget kemarin terungkap, di mana merugikan negara nih ya, hampir 1 kuadriliun rupiah. Kuadriliun? Aku bahkan gak tahu bilangnya gimana. Itu ya, kalau buat hidup jangankan 7 turunan, 70 turunan itu masih cukup banget gak sih? Nah ternyata ini tuh bukan kasus pertama Pertamina, karena di tahun 2019 pernah terjadi kejadian hampir serupa yang aku jamin bikin kalian emosi. Karena ternyata salah satu pelaku di kasus korupsi Pertamina 2025 ini adalah anak dari orang yang dicurigai di kasus tahun 2019 sebelumnya. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini Nai akan bahas salah satu kasus korupsi yang pernah dialami Pertamina di salah satu anak perusahaannya, di mana sampai detik ini pelakunya belum juga diadili. Kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai, karena Nai akan update tiap minggu bawain kasus-kasus menarik kayak gini dan ada juga kisah horor. Jangan lupa di like dan share biar Nai makin semangat bikin videonya. By the way, kalau kalian belum lihat video kasus korupsi Pertamina, kalian bisa klik card di atas ya. Nah langsung aja kita masuk ke kasusnya. Mari kita mulai. Kasus yang mau aku bahas ini adalah kasus yang menyandung salah satu anak perusahaan Pertamina yang berbasis di Singapura, yaitu PT Pertamina Energy Trading Ltd atau yang sering disebut Petral. PT Petral awalnya didirikan pada tahun 1978 sebagai perusahaan yang bertanggung jawab mengimpor minyak mentah dan bahan bakar untuk kebutuhan dalam negeri. Meski berstatus anak perusahaan Pertamina, Petral beroperasi di luar negeri, tepatnya di Hong Kong dan Singapura, sehingga aktivitas bisnisnya nyaris tidak bisa diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia. Seiring waktu, perusahaan ini dikenal sebagai kotak hitam mafia migas, di mana tempat berbagai permainan bisnis yang merugikan negara terjadi. Banyak yang mencurigai bahwa Petral bukan hanya sekedar perusahaan perdagangan minyak, tetapi juga alat bagi segelintir orang untuk meraup keuntungan pribadi dari pengadaan minyak Indonesia. Nah, gimana sih akhirnya kebusukan ini terungkap? Jadi misteri seputar Petral akhirnya mulai terungkap ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Menteri ESDM saat itu, Sudirman Said, mengambil langkah besar untuk membubarkan perusahaan ini pada tahun 2015. Pembubaran ini dilakukan setelah berbagai laporan menyebut ada permainan mafia dalam pengadaan minyak yang menyebabkan harga minyak impor lebih mahal dari harga pasar. Setelah Petral dibubarkan, pemerintah melakukan audit investigasi terhadap transaksi perusahaan tersebut. Hasilnya terbukti bahwa pengadaan minyak melalui Petral melibatkan perantara yang tidak perlu, yang menaikkan atau memarkup harga minyak dan menyebabkan kerugian negara hingga ratusan triliun rupiah. Beberapa perusahaan asing yang bekerja sama dengan Petral diduga memberikan suap dan kickback atau komisi ilegal kepada oknum di Indonesia. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa ada oknum di Petral yang bekerja sama dengan perusahaan minyak asing untuk mengatur harga minyak. Salah satu nama yang mencuat dalam kasus ini adalah Riza Khalid, seorang pengusaha yang disebut-sebut sebagai mafia migas. Riza Khalid diduga memiliki peran besar dalam menentukan perusahaan mana yang akan mendapat kontrak pengadaan minyak untuk Indonesia. Kasus korupsi yang melibatkan Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral telah menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Meskipun angka spesifik untuk kasus Petral belum dipublikasikan, tapi berdasarkan temuan lembaga auditor Kordamenta, jaringan mafia migas menguasai kontrak suplai minyak senilai 18 miliar US dollar atau sekitar 250 triliun selama periode 2012 hingga 2014. Nah, sekarang aku akan masuk ke skema korupsi yang mereka lakukan ya. Jadi gimana sih cara mereka mengeruk uang dari impor minyak? Sebenarnya cara itu sederhana tapi jenius dengan menciptakan perantara fiktif. Seharusnya Pertamina ini bisa langsung membeli minyak dari negara penghasil seperti Arab Saudi atau Rusia. Namun dalam praktiknya, Petral justru membeli minyak melalui trader atau broker yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, prosesnya kurang lebih seperti ini. Oknum di Petral memberi informasi kepada trader tertentu sebelum lelang dilakukan. Trader yang sudah diatur ini memenangkan lelang meskipun bukan menawarkan harga yang terbaik. Dalam kasus ini minyak yang misalnya nih ya bisa dibeli seharga $50 per barrel, akhirnya dibeli dengan harga $55 per barrel. Nah, kelebihan harga ini kemudian dikembalikan dalam bentuk suap atau kickback kepada oknum Petral dan pihak lain yang terlibat. Dengan skema ini, negara bukan hanya rugi triliunan rupiah, tetapi juga harga BBM dalam negeri ikut terdampak, sehingga rakyat yang harus membayar lebih mahal untuk bahan bakar. Nah, inilah yang dimaksud oleh Sudirman Said, mantan Menteri SDM, di mana beliau menyatakan bahwa dugaan korupsi di PT Pertamina tahun 2025 ini yang kemarin tuh ya, merupakan modus lama dengan pemain baru. Jadi meskipun pelakunya berbeda, pola korupsi yang terjadi saat ini dianggap serupa dengan kasus korupsi Petral ini. Ada seorang teman dari pemerintahan menyebutnya ini modus lama dengan pemain yang baru. Kalau menurut kalian gimana? Nah, sekarang aku akan bahas proses penyelidikan dan pengadilannya.
Mantan Dirut Petral Bambang Irianto resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Sebelumnya Bambang yang merupakan ex-direktur telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima suap. Bambang diduga menerima 2,9 juta US dollar atau sekitar 31,7 miliar rupiah dari Kernel Oil selama menjabat sebagai Managing Director Pertamina Energy Service periode 2009 sampai 2013. Setelah diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada 5 November 2019, Bambang mengaku bersikap kooperatif dan menjalani pemeriksaan dengan lancar. Namun dia menegaskan bahwa hingga saat itu KPK belum menanyakan soal suap 2,9 juta US dollar atau keterkaitannya dengan pengusaha minyak Riza Khalid. KPK menemukan bahwa uang suap yang diterima Bambang disamarkan melalui perusahaan cangkang bernama Siam Group Holding Ltd di British Virgin Island. Perusahaan ini diduga menerima aliran dana haram tersebut dalam periode 2010 sampai 2013. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 September 2019, hingga kini Bambang belum ditahan oleh KPK. Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini, termasuk mendalami aliran dana dan peran pihak lain dalam skandal mafia migas di Petral. Nah, selain Bambang Irianto, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penetapan tersangka lain dalam kasus Petral. Tapi nama Muhammad Riza Khalid, seorang pengusaha minyak, sering disebut-sebut terkait dalam kasus ini sebagai dalang utama mafia migas Indonesia. Riza Khalid diduga mendapat keuntungan besar dari bocoran informasi Petral dan mengendalikan perusahaan-perusahaan perantara yang digunakan dalam impor minyak. Namun meskipun namanya muncul dalam berbagai laporan, hingga saat ini Riza Khalid tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap. Nah, nama Riza Khalid juga kembali menjadi sorotan setelah anaknya Muhammad Keri Adrianto Riza ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Pertamina 2025 kemarin. Beberapa hari lalu. By the way, buat yang nggak tahu, Muhammad Keri Adrianto Riza atau MKR adalah salah seorang tersangka dari kasus korupsi Pertamina 2025, di mana dia adalah pemilik PT Navigator Katulistiwa yang mendapatkan keuntungan dari markup harga pengiriman minyak. Nah, buat yang menonton video kasus korupsi Pertamina, kalian bisa lihat kart di atas, bisa klik di atas atau lihat langsung di channel Naya. Terus saat ini statusnya gimana? Kan perusahaannya ditutup. Gimana nasib para karyawannya? Oke, jadi PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral resmi dilikuidasi setelah Pertamina memutuskan untuk tidak lagi mengimpor minyak melalui anak usahanya itu. Seluruh impor minyak kini dialihkan ke Integrated Supply Chain atau ISC, unit usaha baru yang dikelola langsung oleh Pertamina. Nah, terkait nasib para karyawan, mereka yang merupakan pegawai lokal sudah menerima pesangon dan mencari pekerjaan lain. Sedangkan pegawai yang sebelumnya berasal dari Pertamina ditarik kembali ke induk perusahaan. Sementara itu, kantor Petral di Singapura juga sudah ditutup. Keputusan ini ternyata membawa dampak besar bagi efisiensi perusahaan. Dengan sistem baru ISC, Pertamina berhasil menghemat hingga 651 juta US dollar atau sekitar 8,5 triliun rupiah hingga tahun 2017 kemarin. Guys, sorry banget soundnya tuh korup, jadi aku nggak ngerti kenapa, jadi aku voice over aja ya setelah ini ya. Setelah penutupan Petral pada 2019, Pertamina membuka kembali kantor pemasaran di Singapura melalui anak usahanya Pertamina International Marketing and Distribution (PIMD). Di sini Pertamina menegaskan bahwa PIMD berbeda dengan Petral, di mana PIMD bertujuan untuk menjual produk Pertamina dan produk pihak ketiga ke pasar internasional. Nah, terus gimana status tersangka saat ini? Apa benar belum diadili? Jadi, meskipun sudah 5 tahun ya sejak Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat aku buat video ini kasusnya belum juga sampai ke tahap persidangan. KPK mengungkapkan ada beberapa kendala dalam penyidikan, terutama pengumpulan bukti yang berada di luar negeri dan kondisi kesehatan Bambang yang tidak stabil. Hal ini membuat kasus ini seolah berjalan di tempat, sementara tokoh utama lainnya, Riza, tetap bebas dan tidak tersentuh hukum sama sekali. Dengan demikian, belum ada hasil persidangan yang dapat dilaporkan terkait para tersangka dalam kasus korupsi Petral. Proses hukum masih berlangsung dan memerlukan waktu untuk mencapai tahap persidangan. Kasus korupsi Petral adalah salah satu bukti nyata bahwa mafia migas pernah atau masih ada di Indonesia. Dengan skema sederhana yaitu perantara fiktif, bocoran informasi, dan markup harga, negara dirugikan hingga ratusan triliun rupiah. Sementara rakyat tetap membayar harga BBM yang mahal. Dan jujur aja pas aku riset ini, aku tuh penasaran banget. Pertama, kenapa Riza Khalid gak pernah ditangkap padahal namanya sering disebut dalam berbagai kasus. Bahkan anaknya ikut tersandung kasus serupa. Kedua, kenapa proses hukum Bambang Irianto lama banget padahal udah hampir 6 tahun kasusnya terungkap. Dan apakah masih ada mafia migas lain di Indonesia? Aku yakin banyak yang setuju kalau koruptor itu jangan dihukum mati, tapi hukumannya dimiskinkan, biar dia tahu akibat dari keserakahannya sendiri. Gimana menurut kalian? Apa di antara kalian ada yang tahu kasus ini? Atau mungkin kayak salah satu korban pembubaran Petral?
Coba aku mau denger pendapat kalian, jadi tulis di kolom komentar di bawah ya. Nah sekian video hari ini, kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau ada request untuk next video bisa banget tulis di bawah atau DM Megiku @nadiarahmatin atau TikTok @diceritain.nay. Sekian video hari ini, semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan ceritanya. Jangan lupa subscribe biar makin semangat bikin video dan sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye.